kita mengangkat peran serta forum dalam penanganan masalah transportasi. Ini kita menjurus kepada odong-odongnya. Dasar jelas Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang kepolisian. Selanjutnya Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Bicara lalu lintas tidak banyak, adalah terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Itu adalah tujuannya. Yang secara definisi keamanan itu seperti apa? Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1 nomor 30 ya. Lalu lintas, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum. Nah, ketika kita merasa bebas, belum bisa kita dikatakan dalam posisi aman. Kemudian tertib lalu lintas, keadaan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban. Tidak adanya hambatan dan kemacetan di jalan. Nah, ini yang menjadi tujuannya dalam kita bicara lalu lintas. Keselamatan, ya, adalah terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, ya, human error, kendaraan, jalan dan lingkungan. Nah, mungkin dalam konteks ini kita lebih nanti pembahasannya kepada kondisi kendaraan, karena ada kaitannya dengan transportasi odong-odong nantinya. Kami dari Satuan Lalu Lintas gak banyak juga pekerjaan kami. Ya, ini cuma E3I. Yang pertama education. Ya, artinya apa? Artinya polisi lalu lintas itu bukan hanya melakukan seperti masyarakat bilang menangkap di jalan raya, ya, namun ada ruang edukasinya, memberikan sosialisasi pemahaman terkait tertib berlalu lintas. Kemudian enforcement. Yang kedua, enforcement adalah melakukan penegakan hukum. Kami di lalu lintas ada dua penegakan hukum yang kami lakukan. Yang pertama adalah penegakan hukum pelanggaran. Nah, penegakan hukum pelanggaran ini adalah wujudnya dengan bukti tilang. Pertama adalah pelanggaran, yang kedua adalah kecelakaan, yang ketiga kemacetan. Bagaimana wujud langgar, wujud laka dan kemacetan itu tidak terjadi? Tentunya butuh kerjasama kita. Nah, terkait ini odong-odong sebenarnya dalam konteks hukum posisinya adalah kepolisian tidak dalam posisi mentolerir, ya. Namun kadang-kala yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, keberadaannya ada, odong-odong ini ada. Kadang-kala odong-odong ini hadir dengan membawa sebuah solusi, namun menimbulkan persoalan. Kenapa Bapak Kapolres mengirimi surat? Karena kekhawatiran beliau di arah selatan ini odong-odong nih Bapak Ibu, ini sudah berani nanjak Bukit Bulai. Kita lihat ke selatan, mirisnya lagi, ini malahan sudah menjadi transportasi publik yang bukan hanya dipakai dalam keadaan tertentu saja. Seperti yang Pak Kadis sampaikan, konstruksinya seperti apa, keamanannya seperti apa, kita tidak bisa jamin. Ini data laka yang kita kumpulir di Satuan Lalu Lintas Pesisir Selatan selama tahun 2020. Jadi jumlah laka sebanyak 215. 2020 penurunan angka kecelakaan dan korban meninggal dunia. Dan kedepannya kita di angka 31 ini tidak ada sumbangan dari odong-odong. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Kami ada beberapa dari odong-odong mungkin menyampaikan nasib kami, karena mungkin jalannya ini bisa kami menyambung lidah dari masyarakat yang awam sampai kepada pemerintah yang ada. Yang pertama sekali, kami dari odong-odong apa yang telah dipaparkan telah membuat berbenturan dengan undang-undang yang ada, sekaligus
pelarangan-pelarangan yang telah Bapak paparkan kepada kami. Namun kami sebagai pengusaha odong-odong yang sudah ada, mohon kiranya Bapak Ibu berpihak kepada kami untuk dapat pembinaan, sekaligus kalau memang ada jalan untuk mendapatkan sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat kepada pengusaha odong-odong yang ada, itu harapan kami. Yang kedua, mungkin sebagai gambaran yang telah operasi odong-odong mungkin sudah lebih 6 tahun lebih ya lebih kurang, mengutamakan keselamatan. Mungkin harapan-harapan yang ada yang kami sampaikan, kami salurkan lewat FLAJ ini untuk dari kami rakyat biasa, kalayak banyak yang telah salah dalam melaksanakan, dalam membuat usaha-usaha yang ada. Mungkin ini adalah sebagai penyambung lidah. Jadi harapan kami mudah-mudahan ini harapan ini bisa dibawa untuk kemajuan, termasuk kami yang ada. Terima kasih. Kalau kita lihat aturan pemerintah juga ada baiknya untuk menghindari terjadinya hal tidak diinginkan adalah kecelakaan. Namun di sisi lain, odong-odong juga membantu keberadaan lalu lintas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik itu masalah adat, masalah keagamaan dalam majelis taklimnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyambung ekonomi masyarakat. Katakan tadi Pak Jonedi sebagai ketua odong-odong mengatakan beliau udah 6 tahun mulai ini. Dia udah berapa warga yang diselamatkan dalam konteks ekonomi sebagai pengusaha odong-odong. Jadi kami menarikkan di sini Pak Kabit, alangkah bijaknya pemerintah atau pemangku kepentingan untuk ekstra hati-hati nih Pak. Tidak perlu gegabah. Itu sini juga harus tegas dengan peraturan. Di sini juga kita pertimbangkan keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat dengan menetapkan hal-hal yang mungkin nanti bisa diterapkan kepada pengusaha odong. Artinya odong-odong itu dibatasi geraknya Pak. Katakan tidak boleh melewati bukit Bulai misalnya, atau bukit-bukit yang tinggi atau yang bersiko. Jadi kalau kita terapkan secara drastis atau secara cepat, kita juga berhati Pak. Apalagi di era Covid ini kita paham kondisi ekonomi masyarakat sangat-sangat memperhatikan. Kawan-kawan dari pemilik odong-odong juga harus memahami Pak. Ini peraturan. Jadi dikatakan oleh Bapak dari asuransi, karena tidak memenuhi kriteria, ya kalau ada kecelakaan tidak bisa dibayarkan asuransinya karena tidak memenuhi syarat. Juga apa yang dikatakan oleh Pak Kabit tadi, banyak hal yang dilanggar oleh keberadaan odong-odong. Jadi untuk ini kami juga berharap nanti andaikan peraturan diterapkan, juga kawan-kawan pengelola odong-odong juga bisa memahami dan pemerintah tidak terlalu dramatis nih Pak, atau tidak terlalu keras untuk menerapkan aturan, apalagi bapak-bapak dari pihak kepolisian. Pada kali itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan mengenai odong-odong yang dari selatan yang telah disampaikan oleh Bapak pembina tadi, itu kami dari yang jumlah 20 orang tadi, itu kami tidak pernah melewati batas yang telah ditentukan. Selama ini yang sudah beroperasi kurang lebih 6 tahun di bawah binaan Pak John tadi, kami tidak pernah melewati batas itu. Ya, itu yang pernah melewati Bukit Bulai itu cuman odong-odong yang dari selatan. Kami jumlahnya 20 orang tadi tidak pernah melewati itu. Jadi kami berharap sekali untuk teman-teman yang ada tidak akan pernah melewati jalur yang dilarang tadi, ya, yang membahayakan. Harapan kami seandainya ada yang dari selatan itu melewati jalur yang membahayakan tadi, itu ada tindakan dari pihak berhubung atau yang lainnya, supaya seandainya terjadi kecelakaan kami tidak pernah dilibatkan dengan hal yang tersebut. Nanti yang digunakan odong-odong itu kecelakaannya, kalau terjadi kecelakaan banyak korban jiwa. Bisa-bisa seluruh odong-odong yang ada di pesisir selatan dihapuskan. Selama 6 tahun ini dapat binaan sebanyak cuma 20 orang dari jumlah odong-odong yang 123 buah. Kami cuma binaan 20 orang. Tadi ada Pak Kadis menyampaikan itu di selatan ada
pemakaian ododong dari pihak sekolah. Kalau saya pikir ada baiknya juga itu dilakukan oleh dari selatan itu mengurangi angka kecelakaannya kalau hemat kami. Contohnya anak-anak kita tidak memakai motor ke sekolah. Jadi kami berharap sekali yang dari utara, yang dari 4 kecamatan ini, sosialisasinya dari perhubungan untuk komite dan pihak kepala sekolah. Baik itu harapan kepada petugas, ya kami sampaikan. Saya selaku Kanitik Yasa, tentunya apa yang menjadi persoalan terkait lalu lintas itu unit Yasa wajib menyentuh. Nah, ini odong-odong mereka ada, dibiarkan, ini sangat berbahaya. Tentunya saya selaku Kanitik Yasa secara pribadi dan menyelipkan kepentingan dinas dalam hal penyampaian. Memang secara kontinu kita melakukan pembinaan bersama-sama. Juga pemerintah daerah saat itu yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis, mereka ada. Namun agar mereka terarah, dan saat itu memang mereka hadir memberikan solusi terkait kurangnya transportasi yang dibutuhkan publik. Nah, kenapa sekarang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan dan bahkan harus kita tuntaskan agar ini tidak menjadi bola liar, bom waktu nantinya. Dikarenakan tidak terbendungnya lagi pertumbuhan. Barangkali ini disebabkan oleh janji ekonomi terhadap penghasilan yang begitu tinggi, dengaran oleh yang lain, sehingga minatnya buat odong-odong menjadi banyak. Nah, ketika persoalan ini terlalu tinggi, kami dari kepolisian dalam hal ini tidak ada lagi toleransi. Artinya penegakan hukum untuk saat ini dan seterusnya ini mutlak kita lakukan. Karena kalau udah bicara penegakan hukum itu tidak boleh abu-abu. Namun kalau ada kebijakan atau ketentuan yang disepakati nantinya oleh pemangku kepentingan daerah pesisir selatan secara kolektif, saya yakin itu pun tidak ada yang berani. Namun dalam hal ini apa yang disampaikan keluh kesah ini sudah hadir, modal sudah banyak. Saya sampaikan, jangan sampai odong-odong ini menjadi penyakit untuk sebuah keselamatan di jalan raya. Nah, apa yang disampaikan oleh peserta yang dari komunitas odong-odong betul. Selama ini kami menyentuh mereka bagaimana cara-cara berkendaraan yang lebih baik. Namun di luar sana sudah mengabaikan hal-hal yang demikian. Yang jelas kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir Selatan akan tetap, ini pesan pimpinan, akan tetap melakukan penegakan hukum secara humanis, tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ukuran kendaraan tentu kapasitas kendaraan itu jelas sudah ada. Nah, mungkin satu kendaraan misalnya mesinnya 2000 untuk membawa 30 orang, atau mesinnya katakanlah 2400 membawa untuk 30 orang. Itu tidak kapasitasnya gitu loh. Jadi kendaraannya tentu harus dikembalikan teknisnya yang betul, yang seperti semula, kemudian yang laik. Jadi tidak ada jalan lain selain memang harus ada di tempat lain yang sudah di Bandung, di Garut ada, tapi jelas kendaraannya sudah kendaraan yang teregistrasi, kemudian laik fungsi secara teknis, tipenya juga sudah jelas gitu. Ini kan kita kembali sajalah ke aturan gitu. Itu caranya berangsur-angsur dan mungkin harus dilokalisir gitu.
kami masuk program Forum LAJ untuk angkutan sekolah belum memakai odong-odong ya Pak Dan, masih kendaraan biasa, kendaraan minibus kita prioritaskan, bukan odong-odong yang kita prioritaskan. Karena kalau kita pakai odong-odong kerjasama dengan sekolah, nanti risikonya sama disub sama polisian nanti. Ngapain odong-odong di MOU-kan dengan sekolah, membawa anak sekolah. Nah, ini bus sekolah kita ada, jadi tidak memungkinkan nanti odong-odong. Ini mungkin alternatif terakhir nanti kalau jalurnya pendek atau singkat nanti pemukiman dengan sekolah yang terdekat. Mungkin itu Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi menyarankan untuk odong-odong untuk angkutan sekolah. Ya. Saya pikir kita cukup sudah banyak berdiskusi. Mungkin selain sosialisasi ini juga sepertinya forum FGD ya Pak. Kita berdiskusi karena memang ini turunan surat dari Pak Kapolres memang Pak Diki waktu itu kepada Pak Bupati. Kita sudah rapatkan waktu itu di kantor Bupati dan membagi tugas kepada OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama dicari adalah data, menginventaris berapa jumlah odong-odong di Pesisir Selatan. Nah ini dilakukan, ditugaskan waktu itu BPM untuk mendata. Dan datanya lewat saya sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti sehingga lahirlah forum ini, Pak. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit, tegas dan tegas bahwa memang tidak ada toleransi dan tidak boleh, sesuai beliau memang aparat penegak hukum yang akan bisa memberikan sanksi dan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran. Kemudian dari masyarakat juga disampaikan bahwa ini juga penting menyambung kehidupan kita, kesejahteraan kita. Nah, tentu peran pemerintah yang dituntut di sini, Bapak Ibu. Tentu kita tidak ingin ya, sama-sama Pak Riki, tidak ingin membuat suatu aturan atau regulasi yang nanti itu akan dilecehkan. Itu nanti sekedar di aturan, sekedar perda, tetapi pada kenyataannya masih berjalan seperti itu. Istilahnya tutup mata ya Pak Yos. Tentu kita tidak mau. Padang sudah mengeluarkan kebijakan itu melarang ya, tapi toh kenyataannya tetap ada. Nah betul yang dikatakan oleh Pak Dam, kita pemerintah daerah yang mesti ekstra hati-hati. Dan untuk itulah forum ini ada. Nanti kami minta Dinas Perhubungan menyampaikan hasil beberapa kali pertemuan forum ini dengan yang terkait langsung dengan Bapak Ibu pemilik odong-odong, dengan tokoh masyarakat, dengan OPD terkait, dengan kepolisian, dengan narasumber kita. Nah kita akan rumuskan. Tentu ini sudah berada di level kebijakan, Pak, Bapak Ibu, sudah ada level kebijakan. Nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati. Nah setelah itu Dinas Perhubungan sebagai leading sektor tolong sampaikan saran, masukan yang mana ini kita perlu rapatkan dengan Forkopimda, dengan DPR, dengan Kapolres untuk mengambil suatu kebijakan, Pak. Ketika kebijakannya ada, kita tentu berharap tidak hanya sampai pada tataran aturan, tapi kenyataannya masih ada. Tentu kita tidak mau seperti itu ya Pak Yos. Atau seperti saran Pak Yos, kita mulai dari registrasi, mulai dari data tadi ya Pak Kabit, kemudian bisa peran pemerintah membuat seperti kawasan khusus, kawasan tertentu yang bisa dilewati odong-odong. Dan juga nanti apakah itu ukuran kendaraan dan segala macam Mas, persoalan teknis. Yang mana nanti saya juga tanya tadi ke Pak Riki, ketika ini dibawa ke Samsat ini bisa nggak dikeluarkan registernya? Itu juga susah. Nah kalau di Jasa Raja akan membayarkan semua ketika sesuai dengan aturan. Nah, ini hemat saya ini suatu lingkaran yang kita mesti betul-betul dalam mengambil keputusan. Dan forum ini kami pikir bukan forum kita untuk menentukan, untuk memutuskan sesuatu yang memang sudah di level kebijakan. Jadi banyak hal sebetulnya mesti dikerjakan oleh Dinas Perhubungan. Ketika menyampaikan saran dan pimpinan kepada pimpinan itu sudah lengkap dengan data kondisi real yang ada, dengan identifikasi persoalan, dengan saran dan masukan. Ke depan kami mewakili pimpinan di sini akan membawa persoalan ini ke forum yang lebih bisa untuk memutus kebijakan dengan melibatkan Forkopimda, dengan melibatkan DPR dan kepolisian. Namun hal yang disampaikan oleh kepolisian itu adalah nyata Pak, tegas bahwa tidak ada toleransi. Nah, kita bantu kepolisian dalam hal ini ya tentu
bapak-bapak komunitas ya gimana ya, walaupun ada pembinaan ya Pak Riki, tetapi itu kan masih dalam batasan-batasan yang belum putih hitam, masih abu-abu. Saya pikir masih abu-abu. Karena memang ketika dikembalikan ke aturan-aturan, memang tidak ada space untuk odong-odong itu Pak. Ini mobilnya apa sih, tidak angkutan, tidak hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Yos tadi. Jadi Bapak Ibu tokoh masyarakat, pendukung ruang dan Bapak Ibu pemilik odong-odong, terima kasih atas saran masukan untuk persoalan ini. Ini memang tidak bisa kita putuskan dalam waktu dekat, tidak bisa besok pagi selesai. Karena kita memang butuh data yang akurat, informasi yang lengkap untuk mengambil suatu kebijakan. Sekali lagi, aturan kebijakan ini memang di level pimpinan dan akan kita sampaikan untuk dibuat suatu keputusan. Dan mungkin belum selesai sosialisasi ini ya Pak Kabit, masih ada ke selatan ya. Ternyata belum hadir semua. Mari kita laksanakan ini, kita himpun dan kita berharap apa yang kita diskusikan ini memang betul-betul ada titik temu yang betul-betul kita ambil keputusannya secara sadar. Tentu kami tidak ingin keputusan ada tapi untuk dilanggar Pak. Keluar perda, gubernur keluar perda, padahal keluar perda. Kita keluar tapi toh keberadaan orang semakin banyak. Nah, mungkin satu hal yang perlu kami minta komitmen kita bersama, Bapak Ibu masyarakat, pemilik odong-odong, tolong jumlahnya tuh stop sampai di sini. Jangan sampai ada lagi odong-odong yang baru yang timbul. Jadi mohon nanti kepada Bapak yang katanya juga bisa membina beberapa masyarakat, pertemuannya kita stop. Ini setuju Bapak? Bisa di stop Bu, tapi stop yang bengkelnya tergantung bengkel Bu. Kalau stop bengkel orang nggak mau bikin odong. Ya bengkel itu kan nggak bekerja juga kalau nggak ada yang maju Pak. Kalau nggak ada yang mau datang. Mana dia mau datang Bu? Bengkel itu dia kan sekarang Bu. Yang tertembang itu bukan kami yang 20 orang tadi. Enggak. Yang tertembang itu di luar binaan dari yang 20 orang tadi. Yang 20 orang tadi itu. Ya, jadi itu catatan Iya, Pak. Pak. Pak dari Dinas Perhubungan, bisa juga kita nanti sosialisasi ke Wali Nagari. Jadi itu dari kami Pak, mewakili pemerintah daerah. Ini memang menjadi catatan penting buat kita. Terkait regulasi atau aturan, memang ini kita bicarakan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami pikir semua kita sudah satu pemahaman yang sama, memang seperti simalakama ya Pak. Satu sisi aturan, satu sisi memang tidak ada toleransi, harga mati, di satu sisi keberlanjutan kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan di forum-forum berikutnya ya Pak Kabit kita dapatkan masukan, dan yang penting yang telah kita sepakati bersama ini bisa kita lakukan Pak. Kita bisa lakukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ya, memang tidak bisa besok pagi ya Pak, berjalan dengan waktu. Apa yang menjadi persoalan kita ini ada solusinya. Dan kan memang berharap pemerintah ada untuk itu. Pemerintah bisa saja memikirkan Pak Kabit space-space mana yang menjadi kawasan khusus ya Pak Yos yang akan bisa dilewati odong-odong, misalnya kawasan wisata tertentu. Artinya sudah ada ini bisa berdaya, tidak melalui jalur-jalur provinsi, jalur jalan umum gitu, jalan nasional. Nah ini memang tugas berat dari Dinas Pariwisata. Ada hadir? Gak ada ya, nanti tolong Pak Kabit OPD yang sudah diundang yang tidak hadir tolong sampaikan ke kita, karena ini masalah kita bersama, bagaimana bisa membicarakan ketika tidak hadir. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Bu ini.